pengendalian kerja jantung. Pada keadaan istirahat, jantung itu memompakan 4-6 liter darah per menit. Pada saat berolahraga berat, cardiac output itu bisa meningkat 4-7 kalinya. Ada 2 mekanisme yang mengaturnya. Yang pertama, yaitu yang disebut intrinsic cardiac regulation, dan yang kedua extrinsic cardiac regulation. Intrinsic cardiac regulation itu terdiri dari heterometric autoregulation. Dalam hal ini mengikuti mekanisme dari Frank Starling. Dalam batas-batas fisiologis, jantung itu memompakan seluruh darah yang masuk sehingga tidak terjadi penimbunan darah dalam vena-vena. Bila salah satu dari ventrikel itu tidak dapat memompakan seluruh darah yang masuk, maka akan terjadi bendungan. Misalnya ventrikel kiri menjadi tidak kompeten, maka akan terjadi bendungan darah mulai dari vena pulmonalis terus ke pembuluh darah di paru, sehingga akan menimbulkan bendungan darah di paru-paru. Dan hal itu yang akan menyebabkan udem paru dan pasiennya menjadi sesak napas. Bila terjadi di ventrikel kanan, maka terjadi bendungan darah di vena cava dan akan tampak pada pemeriksaan, yaitu ada udem kaki, kiri kanan, dan bendungan di hepar, sehingga bisa terjadi hepatomegali dan seterusnya. Mekanisme ini menjaga venous return sama dengan cardiac output. Yang tadi faktor intrinsik yang paling penting. Yang faktor ekstrinsiknya yaitu ada susunan saraf otonom atau sistem saraf otonom. Itu sistem saraf simpatis, sistem saraf parasimpatis, kemudian ada refleks jantung, dan ada hormonal dan zat kimia. Pusat pengendalian kerja jantung dari sistem saraf otonom ada di medula oblongata. Terdiri dari cardioaccelerator center, yaitu simpatis, dan cardioinhibitor center atau parasimpatis. Dari pusat itu yang simpatis itu akan menuju ke medula spinalis, kemudian ke ganglion simpatis, paravertebral, kemudian ke jantung, serabut postganglionernya. Sedangkan yang parasimpatis dari medula oblongata melalui nervus vagus sebagai serabut parasimpatis menuju jantung. Efek perangsangan simpatis ada 3, yaitu chronotropik positif, karena sistem saraf simpatis mempersarafi S-anod juga, sehingga frekuensi denyut jantung akan bertambah, bisa mencapai lebih dari 200 kali per menit. Yang kedua, inotropik positif, karena saraf simpatis mempersarafi miokardium juga, sehingga kekuatan kontraksi bisa meningkat sampai 100%. Yang ketiga, dromotropik positif, hantaran impuls dari atrium ke ventrikel menjadi lebih cepat. Ada chemical mediator, yaitu adrenalin dan noradrenalin,
yang termasuk dalam golongan simpatomimetik. Efek perangsangan parasimpatis, 3 juga sama, cuma bersifat kebalikan dari perangsangan simpatis. Yang pertama yaitu chronotropik negatif, terutama dikerjakan oleh nervus vagus yang kanan. Frekuensi denyut jantung akan berkurang, bisa mencapai 20-30 kali per menit. Kemudian yang kedua inotropik negatif, kekuatan kontraksi jantung berkurang sebanyak 30%. Dromotropik negatif, terutama dikerjakan oleh nervus vagus yang kiri. Hantaran impuls dari atrium ke ventrikel melambat. Hal ini dapat diketahui dari PR interval di EKG yang memanjang atau waktunya lebih lama. Chemical mediatornya yaitu eserin dan pilokarpin, termasuk dalam golongan parasimpatomimetik. Sekarang mengenai refleks. Refleks itu adalah suatu reaksi motorik yang terjadi di luar kesadaran. Untuk terjadinya refleks perlu adanya reseptor, kemudian dari reseptor impuls disalurkan melalui serabut afren ke pusat refleks, kemudian dari pusat refleks ke serabut efren, kemudian menuju efektor. Bagaimana dengan sistem kardiovaskuler? Reseptornya adalah proprioseptor. Serabut afrennya yaitu saraf sensorik. Pusatnya yaitu kardioakselerator dan kardioinhibitor di medula oblongata. Serabut efrennya bisa nervus vagus atau serabut saraf simpatis. Efektornya ya jantung sendiri. Refleks yang mempengaruhi jantung. Yang pertama, refleks pernafasan. Frekuensi denyut jantung berubah-ubah sesuai irama pernafasan. Pada saat inspirasi, maka frekuensi denyut jantung akan bertambah. Sedangkan pada saat ekspirasi, frekuensi denyut jantung berkurang kembali. Reseptornya ada di paru. Pada saat inspirasi, reseptor terangsang dan akan menghambat kardioinhibitor sehingga kardioakselerator menjadi dominan sehingga frekuensi denyut jantung bertambah. Pada saat ekspirasi, reseptor tidak terangsang, hambatan pada kardioinhibitor itu hilang, kemudian frekuensi akan berkurang. Yang kedua, yaitu refleks baroreseptor. Reseptornya ada di sinus karotikus dan arcus aorta. Tekanan darah yang meningkat akan meregang reseptor tadi sehingga kardiak inhibitor terangsang, frekuensi denyut jantung berkurang. Bila frekuensi denyut jantung berkurang, maka tekanan darah akan turun. Jadi ini juga merupakan mekanisme homeostasis dari tekanan darah. Refleks Bainbridge, reseptornya berupa baroreseptor, ada di muara vena cava. Pada saat venous return meningkat, maka kardiak inhibitor itu menjadi kurang dominan dan kardiak akselerator menjadi dominan, maka heart rate akan meningkat dan cardio output meningkat. Dan hal ini juga merupakan homeostasis, yaitu mempertahankan venous return sama dengan cardio output. Yang keempat, refleks darah sensibel. Reseptor merupakan eksteroseptik, umumnya bersifat inhibisi. Ada beberapa refleks darah sensibel ini. Yang pertama,
refleks Golgi atau vagal refleks. Reseptornya ada di alat-alat visera. Bila alat visera terangsang, maka akan sampai ke pusat impulsnya, kemudian tonus vagus akan meningkat dan frekuensi denyut jantung menurun. Hal ini ada konsekuensi dengan tekanan darah yang menurun. Hal ini harus diperhatikan pada saat operasi daerah abdomen di mana terjadi manipulasi alat-alat visera. Harus hati-hati jangan sampai terjadi refleks ini. Yang kedua itu refleks okulokardiak atau fenomena Arsner-Dagny. Reseptornya dalam bola mata, kemudian ke pusat, tonus vagus meningkat, frekuensi denyut jantung menurun. Nah, refleks ini digunakan untuk terapi pada keadaan yang disebut paroksismal tahikardi. Dengan menekan bola mata dengan teknik tertentu, maka tahikardinya akan hilang. Hal ini juga sering digunakan oleh mereka yang belajar bela diri, yaitu jurus totok mata. Yang ketiga, refleks sinus karotikus. Reseptornya ada dalam sinus karotikus, ke pusat, tonus vagus meningkat, frekuensi denyut jantung menurun, dan hal ini juga digunakan untuk terapi paroksismal tahikardi dengan mengurut daerah sinus karotikus, hanya mengurutnya tidak boleh kiri dan kanan bersamaan. Harus sebelah-sebelah. Karena bahaya nanti sangat bradikardi dan menurunkan tekanan darah dengan kuat. Yang keempat, refleks yang berhubungan dengan penciuman. Jadi kalau ada bau yang tajam, misalnya bau busuk dari mayat, hal tersebut akan merangsang reseptor di area olfaktoria, ke pusat tonus vagus meningkat, frekuensi denyut jantung turun. Dan kalau hebat, tekanan darah turun dan orang bisa pingsan. Yang berikutnya itu refleks yang berhubungan dengan suhu. Reseptornya di kulit, kemudian ke pusat, yaitu di hipotalamus. Jadi kalau suhu lingkungan tinggi, frekuensi denyut jantung akan meningkat. Suhu lingkungan rendah, frekuensi denyut jantung akan menurun. Kemudian ada refleks dari pusat yang lebih tinggi, yaitu langsung dari korteks cerebri, lobus frontalis. Lobus frontalis merupakan pusat kecerdasan, moral, emosi, dan seksual. Misalnya, bila seseorang terangsang secara seksual, maka terjadi penekanan tonus vagus dan frekuensi denyut jantung akan meningkat. Misalnya, seorang laki-laki, seorang jaka itu melihat gambar yang erotis, maka frekuensinya akan meningkat. Faktor humoral itu hormon dari kelenjar tiroid, adrenal, dan hipofise. Sedangkan zat kimia itu oksigen dan CO2. Kelenjar tiroid bila fungsinya meningkatkan BMR sehingga kerja jantung akan meningkat dan menimbulkan vasodilatasi sehingga venous return naik dan kali output naik. Pada keadaan tirotoksikosis bisa terjadi tahikardi dan atrial fibrilasi, sedangkan hipotiroid terjadi bradikardi. Kelenjar adrenal bagian medula menghasilkan katekolamin, yaitu adrenalin dan noradrenalin. Ini merupakan simpatomatik, yaitu meningkatkan kerja jantung. Pada keadaan yang disebut feokromositoma,
di mana ada tumor di medula yang menghasilkan katekolamin, maka pada saat pelepasan katekolamin bisa terjadi hipertensi yang paroksismal. Bagian korteksnya itu ada aldosteron, di mana fungsinya menyerap natrium dan mengeluarkan kalium. Pada penyakit Addison, di mana aldosteronnya berkurang atau tidak ada, maka tekanan darah bisa turun dan kerja jantung menjadi lemah. Pengaruh gas. Kelebihan CO2 atau disebut hiperkapnia di perifer akan menyebabkan terjadinya vasodilatasi sehingga venous return meningkat, cardio output akan meningkat. Dan mempengaruhi penghantaran impuls di jantung akan berkurang dan dapat menimbulkan keadaan yang disebut AV block. Di pusat, vasomotor akan terangsang, maka dapat terjadi tahikardia. Mengenai pengaruh oksigen ini bifasik, yaitu pada anoksik ringan akan merangsang kerja jantung, kalau anoksik yang berat, kerja jantung menjadi lemah. Karena kekurangan oksigen menyebabkan produksi ATP juga akan berkurang. Ada satu keadaan yang disebut asfiksia, yaitu keadaan anoksik dan hiperkapnia. Misalnya pada saat tenggelam. Maka frekuensi dan kekuatan kontraksi jantung akan berkurang, dapat terjadi aritmia, dan akhirnya cardiac arrest. Berarti kalau tidak tertolong, maka rest in peace.